the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman kelas 1? Apa kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah semuanya sehat. Semua diberi Allah kemudahan untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu. Terakhir di materi akidah, di materi bahasa Arab ya teman-teman. Mulai hari ini insya Allah kita akan berpindah ke materi sirah Nabi, sirah para Nabi. Jadi kita akan pelajari 10 Nabi yang belum kita pelajari di semester 1. Siap teman-teman? Sudah pada ambil buku? Jika sudah, bisa dibuka halaman 1. Nabi Ayub, halaman 8. Nabi Harun, dan halaman 12. Nabi Zulkifli. Hari ini kita akan membahas 3 nabi tersebut. Insya Allah. Ya, silakan dibuka teman-teman. Untuk yang belum ambil buku, segera diambil bukunya di sekolah. Oh iya teman-teman, Karis mau tanya, teman-teman sudah bisa membaca belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah bisa membaca, jangan lupa setelah nonton juga tetap dibaca bukunya. Dipelajari materi tentang nabi-nabi. Karena itu pelajaran penting yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih, menjadi anak yang lebih soleh insya Allah dengan mempelajari sifat-sifat baik yang ada pada nabi. Untuk yang belum bisa, nanti bisa minta tolong orang tuanya. Jika orang tuanya kerja, saat malam atau saat sore, saat orang tua kalian pulang, bisa minta tolong dibacakan kisah-kisah Nabi. Oke teman-teman, kita mulai dari halaman 1, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi yang sangat terkenal dengan sifat sabar. Kenapa kok bisa terkenal dengan sifat sabar? Jadi Nabi Ayub itu diberi rezeki oleh Allah berupa harta yang banyak sekali. Dan juga keturunan atau anak yang sehat dan kuat dan banyak juga. Dan juga Nabi Ayub memiliki hewan ternak, kebun yang sangat banyak. Akan tetapi hal itu tidak membuat Nabi Ayub sombong. Hal itu membuat Nabi Ayub makin semangat untuk beribadah, semangat untuk memberi sedekah, semangat untuk mengajak kaumnya masuk Islam, masuk ke ajaran yang benar, yaitu menyembah Allah, tidak menyembah patung, tidak menyembah matahari, tidak menyembah api. Syaitan sangat marah dengan kesabaran Nabi Ayub. Kenapa? Karena syaitan sudah menggoda Nabi Ayub untuk biar jadi sombong. Nabi Ayub tidak mau. Menggoda Nabi Ayub agar uangnya dipakai untuk main-main, tapi Nabi Ayub tetap tidak mau. Kemudian syaitan bicara kepada Allah jika Nabi Ayub itu sabar karena dia memiliki harta yang banyak. Kan tapi Allah menyanggahnya, Allah menangkalnya. Allah berkata Nabi Ayub itu memang hamba yang sabar, memang hamba yang baik. Akhirnya Nabi Ayub diuji untuk menguji kesabarannya. Pertama, itu kebunnya dan hewan-hewan punya Nabi Ayub terkena penyakit sehingga semua tanaman dan hewan ternaknya Nabi Ayub mati semua, tidak tersisa satupun. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya Nabi Ayub tidak memiliki harta berupa kebun dan juga hewan-hewanan. Akan tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Bukannya Nabi Ayub mengeluh, bersedih, akan tapi Nabi Ayub tetap makin semangat sholatnya, makin rajin berdoa, dan tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Tidak cukup sampai itu, diberi ujian lagi, yaitu anaknya Nabi Ayub saat sedang makan-makan bersama-sama di satu ruangan besar, di rumah besar, itu rumahnya hancur roboh dan sampai masuk ke tanah karena terkena guncangan. Hanya satu yang selamat, yaitu yang bernama Zulkifli. Akan tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap bersabar, tetap berdoa kepada Allah, tetap mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah.
tidak menangis, tidak terus pasrah, apalagi sampai bunuh diri dengan masalah yang dihadapi, tidak sampai seperti itu. Nabi Ayub tetap baik, tetap beriman, tetap beribadah kepada Allah. Yang terakhir, saat hartanya sudah habis, anaknya juga sudah habis, Nabi Ayub diberi penyakit. Jadi sakit yang sangat parah, yang sampai orang-orang di sekelilingnya itu tidak mau bertemu dengan Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub diusir dari tempat tinggalnya, suruh pergi. Akhirnya Nabi Ayub hanya tinggal di padang pasir, di bawah tenda. Bayangkan teman-teman, dari kaya raya, punya segalanya, sampai tidak punya apapun. Apakah Nabi Ayub mengeluh, bersedih, terus menganggap hal ini cobaan yang tidak adil? Tidak. Nabi Ayub berkata kepada salah satu istrinya, memang kita sudah kaya berapa lama? Loh, kita sudah diberi Allah rezeki itu selama 80 tahun. Saat kita kaya saja kita tidak mengeluh, apalagi saat sekarang kita tidak punya apa-apa, bahkan sakit, kita juga tidak boleh mengeluh. Begitu kata Nabi Ayub. Karena sudah sabar selama 18 tahun, akhirnya Allah memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub dan juga memberi rezeki lagi. Jadi Nabi Ayub jadi kaya lagi dan juga memberi keturunan lagi yang sehat, yang kuat. Jadi seperti itu teman-teman, semua dikembalikan oleh Allah karena kesabaran Nabi Ayub. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran, jika teman-teman tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang menyulitkan, jangan lupa untuk sabar. Tidak hanya sabar, tapi tetap berusaha. Nabi Ayub saja saat sakit tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Berdoa, tidak pernah berhenti Nabi Ayub berdoa. Beribadah, sholat, tidak pernah juga Nabi Ayub berhenti walaupun dalam kondisi sakit. Seperti itu teman-teman, kisah Nabi Ayub. Yang kedua adalah kisah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa. Jadi saat kecil, saat Nabi Musa belum lahir, itu Raja Fir'aun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh anak laki-laki yang lahir. Kenapa Kak Rois? Karena Fir'aun, raja yang jahat itu, takut jika ada laki-laki yang bisa menandingi dia, menjatuhkan dia dari kekuasaannya. Nah, saat itu Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, itu baninya Nabi Musa, agar tidak bisa mengalahkan Fir'aun. Saat ibunya Nabi Musa tahu Fir'aun akan membunuh seluruh anak laki-laki, Nabi Musa dihanyutkan ke sungai hingga bertemu dengan istrinya Fir'aun dan dirawat menjadi anaknya Fir'aun. Karena Fir'aun tahu Nabi Musa itu adalah keturunan Bani Israel, akhirnya Fir'aun mau mengecek apakah Nabi Musa itu orang yang pandai atau orang yang tidak pandai. Kalau pandai mau dibunuh. Jadi Nabi Musa saat kecil diberi pilihan, mau roti atau bara api. Teman-teman tahu bara api? Areng. Bara api itu areng yang biasanya digunakan untuk sate. Nah, seperti itu. Nah, itu kan sangat panas sekali ya teman-teman. Sangat panas. Nah, Nabi Musa aslinya mau memilih roti, akan tetapi malaikat memberi arahan Nabi Musa agar memilih arang. Agar apa? Agar tidak dikira Fir'aun orang yang cerdas, orang yang pintar. Nanti takutnya Fir'aun malah membunuh Nabi Musa. Karena pernah makan bara api itu, Nabi Musa menjadi sedikit sulit berbicara. Sehingga Nabi Musa mengajak Harun yang menjadi Nabi Harun untuk menemani dakwahnya Nabi Musa dalam mengalahkan Fir'aun dan mengajak orang-orang menyembah Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi Nabi Harun itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar dan pemberani. Apapun yang Nabi Musa ingin sampaikan, Nabi Harun menerjemahkannya, Nabi Harun menyampaikannya. Dan tidak pernah takut Nabi Harun itu. Walaupun Fir'aun itu adalah raja yang kejam, yang mudah sekali membunuh orang-orang yang tidak mau nurut sama Fir'aun. Bahkan saking jahatnya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Padahal Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Sampai pada Nabi Musa saat menerima wahyu dari Allah selama 40 hari di Bukit Sina.
Nah, itu Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Menjaga apa? Agar Bani Israel tetap menyembah Allah. Jadi begitu. Nabi Musa dan Nabi Harun itu selalu bersama, selalu membantu, dan menjadi saudara yang sangat baik. Bahkan keduanya menjadi nabi. Itulah kisah Nabi Harun yang menjadi penerjemah Nabi Musa, teman, sahabat, dan juga saudaranya Nabi Musa dimanapun dan kapanpun. Bahkan Nabi Harun meninggal lebih dahulu dari Nabi Musa, tapi jaraknya hanya sebentar, tidak terlalu lama. Nah, sekarang yang ketiga adalah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli, tadi sudah Kak Roy sebutkan di kisah Nabi Ayub, adalah anaknya Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan itu. Jadi saat runtuh, hanya Nabi Zulkifli yang selamat dengan luka-luka, karena kan terkena reruntuhan kumah. Nah, Nabi Zulkifli saat remaja itu menjadi orang yang dipercaya oleh kaumnya. Karena Nabi Zulkifli itu punya sifat sabar yang mirip seperti Nabi Ayub. Punya sifat yang cerdas. Punya sifat juga yang pemberani, tidak takut mengatakan kebenaran. Sejak dari kecil. Padahal Nabi Zulkifli itu juga orang yang kaya, karena Nabi Ayub orang yang kaya. Tapi tidak ada kesombongan sedikit pun di dalam diri Nabi Zulkifli. Saat Nabi Zulkifli sudah remaja, yang menjadi raja di tempatnya Nabi Zulkifli adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa memberi sayembara. Teman-teman tahu sayembara? Sayembara itu seperti lomba. Isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, tidak marah, melakukan amal soleh, ya, 4 itu, dan melakukan hal-hal baik, maka dia bisa menjadi raja setelahku. Kenapa kok Nabi Ilyasa mau mencari raja setelahnya? Karena Nabi Ilyasa merasa dirinya sudah tua, sudah harus ada yang menggantikan dia sebagai raja dan mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada yang berani, hingga Nabi Zulkifli mengangkat tangan. Saya berani. Jadi setiap siang Nabi Zulkifli, setiap pagi sampai sore, Nabi Zulkifli itu berpuasa, kalau malamnya ibadah sholat tahajud, dan tidak lupa mengayomi masyarakat, mengayomi kaumnya, dan juga mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Itu setiap hari dilakukan, teman-teman. Syaitan yang dulu tidak berhasil menggoda Nabi Ayub makin marah lagi. Kenapa anaknya Nabi Ayub kok juga hebat, kok juga baik? Akhirnya syaitan menggoda dengan berbagai macam. Dengan datang ke pengadilannya Nabi Zulkifli, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Tapi Nabi Zulkifli tidak tergoyahkan sedikit pun, teman-teman. Tetap sabar, tetap baik, tetap menjalankan tugasnya sebagai raja yang adil. Adil sekali Nabi Zulkifli itu, teman-teman. Nah, itu cerita singkat Nabi Zulkifli, dan juga Nabi Harun, dan juga Nabi Ayub. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca lagi di buku. Dan Kak Rois mau memberikan tugas untuk teman-teman. Yang pertama, tugasnya nanti adalah berupa Google Form, seperti yang teman-teman lakukan saat UAB, ujian akhir blok. Tapi ini berbentuk tugas. Jadi besok hari Kamis, insya Allah akan Kak Rois bagikan tugas untuk teman-teman kerjakan lewat Google Form. Dan ada juga tugas tertulis yang akan Kak Rois sebutkan di video ini. Jadi kalau teman-teman yang lain yang belum nonton video ini tidak tahu tugasnya. Yang pertama, Kak Rois minta teman-teman menuliskan sifat-sifat baik dari 3 nabi yang sudah Kak Rois sebutkan. Kalau ada yang belum bisa menulis, kalian latihan. Insya Allah bisa ya, teman-teman. Dan yang kedua adalah Kak Rois meminta teman-teman menggambar dari 3 pilihan. Kalau mau yang tentang Nabi Ayub, itu teman-teman bisa menggambar rumah yang besar, kemudian diwarnai. Kalau mau yang tentang Nabi Harun, teman-teman bisa menggambar piramida.
yang ada di Mesir. Piramida itu sudah ada dari dulu, dari zamannya Nabi Harun sudah ada. Tahu piramida yang bentuknya segitiga, dibangunnya seperti dari batu bata yang besar sekali. Kalau teman-teman mau Nabi Zulkifli, teman-teman bisa menggambarkan istana, kemudian diwarnai dan dikirimkan ke Ka'rois. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu beramal soleh, menjadi anak yang baik dan soleh kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara juga. Oke teman-teman, Ka'rois akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman kelas 1.